Namaku Rina. Aku perempuan biasa yang tidak punya banyak keistimewaan selain kesabaran dan cinta yang begitu besar untuk keluargaku. 5 tahun lalu aku menikah dengan pria pilihanku sendiri, Bayu. Kami menikah bukan karena perjodohan atau paksaan keluarga, melainkan benar-benar karena cinta. Setidaknya, itulah yang selalu kupercaya selama ini. Awalnya, kehidupan rumah tanggaku tampak sempurna. Kami tinggal di rumah peninggalan orang tuaku yang sederhana, tapi terasa hangat. Bayu menerima kondisi itu dengan ringan hati. Setidaknya, begitulah yang ia tunjukkan. Bayu bekerja di perusahaan kontraktor swasta, sedangkan aku lebih banyak di rumah karena sempat keguguran 2 tahun lalu yang membuat kesehatanku naik turun. Dokter menyarankan agar aku tak terlalu lelah. Jadilah aku mengurus rumah, menyiapkan segala keperluan Bayu, termasuk bekal makannya, pakaiannya, bahkan kopi yang selalu ia minum setiap malam sebelum tidur. "Kamu ini istri terbaik yang pernah aku punya," kata Bayu suatu malam sambil merangkul pundakku. Ucapannya membuatku tersipu. "Kamu kan baru sekali nikah, Mas. Mana pernah punya istri lain?" Tandaku. "Ya makanya, kamu harus sehat terus. Biar aku nggak cari istri kedua," katanya setengah bercanda, lalu tertawa. Saat itu aku hanya ikut tertawa, tak merasa ada yang aneh. Kupikir itu hanya seloroh lelaki yang sudah terlalu nyaman dengan istrinya. Hingga suatu hari, tetangga sebelah rumah kami pindah. Rumah itu kosong cukup lama setelah pemilik lamanya meninggal. Pemilik baru rupanya seorang perempuan yang tak jauh beda usianya denganku, tapi penampilannya jauh lebih modis. Wajahnya cantik dengan kulit putih mulus, rambutnya selalu tertata. Namanya Maya. Hari pertama pindah, Maya datang ke rumahku membawa sepiring kue. "Kenalin, Mbak. Saya Maya, baru pindah dari Jakarta," katanya ramah sambil tersenyum manis. "Wah, selamat datang ya, Mbak Maya." "Saya Rina," jawabku, menjabat tangannya. "Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan ke rumah ya, Mbak. Kita kan tetanggaan." Maya mengangguk manis. Kupikir tak ada yang istimewa, tapi lama-kelamaan, aku mulai sering melihat Bayu menatap rumah Maya dari teras. Kadang kalau Bayu pulang kerja, ia sengaja memperlambat langkahnya saat melintasi pagar rumah Maya. Tapi semua itu kupendam saja dalam hati, tak mau menuduh yang tidak-tidak. Lagi pula, Bayu selalu pulang tepat waktu, selalu makan malam di rumah, lalu menghabiskan waktu nonton TV bersamaku. Namun seiring waktu, aku mulai sering merasa pusing. Awalnya hanya ringan, lalu makin parah. Bahkan beberapa kali pandanganku berkunang-kunang kalau berdiri terlalu lama. Bayu tampak khawatir, tapi hanya sekilas. "Kamu sih kurang makan. Udah nanti malam aku beliin sate," katanya. Aku hanya mengangguk, walau dalam hati merasa masalahnya lebih dari sekadar kurang makan. Suatu malam, saat Bayu tertidur pulas, aku bangun untuk mengambil air putih. Melewati ruang tamu, aku melihat lampu taman masih menyala terang, menembus gorden jendela. Dan di luar, tepat di seberang jalan, kulihat Maya berdiri di teras rumahnya mengenakan daster tipis, sedang menelepon sambil tertawa kecil. Entah kenapa hatiku berdesir aneh. Tapi lagi-lagi ku tepis. Mungkin hanya perasaan berlebihan seorang istri yang mulai tidak percaya diri karena sering sakit. Keesokan harinya, aku mencoba menepis semua prasangka. Aku ingin tetap menjadi istri yang baik, yang tidak menaruh curiga tanpa bukti. Lagi pula, siapa aku sampai bisa menilai Maya seburuk itu? Aku menyiapkan sarapan kesukaan Bayu, nasi goreng pete dengan sambal terasi. Bayu makan lahap, sambil sesekali memainkan ponselnya. "Mas, nanti pulang cepat ya? Aku mau cerita hasil cek laboratorium kemarin," pintaku pelan. Bayu mengangkat alis. "Hah? Emang kenapa? Kan kamu udah sering periksa." "Dokter kemarin bilang kayaknya harus diperiksa lanjutan, Mas. Takutnya ada gangguan." "Ah kamu ini, baru juga pusing dikit udah mikir aneh-aneh. Aku banyak kerjaan. Entar aja kalau sempat," katanya sambil berdiri, merapikan dasi. Dadaku terasa nyeri, bukan hanya karena sakit fisik, tapi juga karena sikap Bayu yang mulai berubah. Dulu, kalau aku batuk saja, dia panik. Sekarang, aku hampir pingsan pun hanya dianggap remeh. Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Bayu makin sibuk. Pulang lebih malam,
bahkan kadang tengah malam. Katanya proyek lagi banyak. Aku hanya bisa menunggu di rumah, sambil merasakan kepalaku yang semakin berat. Beberapa kali tubuhku limbung kalau bangun dari tempat tidur. Sampai akhirnya, pada suatu pagi, saat hendak mengambil cucian di halaman belakang, tiba-tiba pandanganku gelap. Tubuhku jatuh menghantam lantai keras, dan aku tak ingat apa-apa lagi. Aku sadar sudah terbaring di ranjang rumah sakit. Ada selang infus di tanganku. Saat membuka mata, aku berharap Bayu ada di sampingku, menggenggam tanganku, meyakinkanku bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi tidak ada siapa-siapa. Ruangan itu sepi. Hanya terdengar detak jarum jam di dinding. Tak lama kemudian pintu kamar terbuka. Bukan Bayu yang masuk, melainkan Desi, sahabatku sejak SMA. Desi langsung menubrukku, menggenggam tanganku erat. Ya Allah, Rin, kamu bikin aku kaget aja. Untung pas kamu jatuh itu tetanggamu yang nganterin ke sini, katanya. Siapa? Tanyaku dengan suara serak. Itu loh, Pak Slamet. Katanya dia lihat kamu udah terkapar di halaman belakang. Terus dia panggil tukang ojek buat bawa kamu ke sini. Aku menelan ludah. Dalam hatiku bertanya-tanya, kenapa Bayu tidak muncul di sini? Mas Bayu mana? Tanyaku akhirnya. Desi menunduk, rautnya agak canggung. Dia bilang gak bisa ke sini sekarang, soalnya lagi banyak kerjaan. Dadaku makin sesak. Bahkan saat aku dirawat di rumah sakit seperti ini, Bayu tak mau datang menemaniku. Aku mengalihkan pandangan ke langit-langit kamar agar air mataku tidak jatuh. Desi menggenggam tanganku lebih erat. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Yang penting sekarang kamu sembuh. Kalau butuh apa-apa bilang aku ya. Aku cuti hari ini sama besok kok, katanya. Aku memaksakan senyum dan mengangguk pelan. Dalam hati, ada rasa syukur karena Tuhan masih memberiku sahabat setia seperti Desi. Hari itu berjalan lambat. Aku hanya bisa berbaring, menatap langit-langit atau keluar jendela. Beberapa kali handphoneku berdering, hanya pesan dari Bayu yang isinya pendek-pendek. Gimana kabarnya? Jangan mikir macam-macam, cepat sembuh ya. Itu saja. Tak pernah menanyakan apa kata dokter, tak pernah video call menatap wajahku. Hatiku terasa kosong. Malamnya, Desi pulang dulu untuk mengambil pakaian ganti. Aku sendirian di kamar. Sakit di kepalaku datang lagi, kali ini lebih tajam. Aku memejamkan mata, menahan perih. Dalam benak, terlintas kenangan-kenangan lama, wajah Bayu saat pertama kali melamarku, saat pertama memanggilku, sayang, saat kami tertawa makan bakso pinggir jalan. Kenangan itu seperti mimpi yang perlahan memudar. Di ujungnya, ada wajah Maya yang muncul samar-samar. Aku mengerjap, mencoba mengusir pikiran itu. Tapi rasa khawatir itu sudah terlanjur menempel di dadaku. Tak terasa air mataku mengalir, membasahi bantal. Malam itu aku menangis sendirian, memeluk rasa takut dan sunyi yang tak pernah kubayangkan sebelumnya akan mengisi rumah tanggaku. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela kamar rawatku, membuat mataku perih. Aku terbangun dengan kepala yang masih berat, seakan ada ribuan jarum menekan pelipisku. Selang infus masih tertancap di tangan, cairannya menetes perlahan. Aku menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa sesak yang kian hari makin menghimpit dada. Desi sudah datang, duduk di samping ranjang sambil memegang telepon genggamnya. Begitu melihatku terbangun, ia langsung menatap dengan wajah lega. Kamu udah bangun? Barusan dokter lewat. Katanya kamu harus rawat inap setidaknya 3 hari lagi, kata Desi lembut, mengusap punggung tanganku. Aku hanya mengangguk pelan. Rasanya sudah tak punya tenaga lagi untuk membantah. Kepalaku berat, tubuhku lemas seperti kapas yang dicelup air. Suara Desi seakan datang dari kejauhan. Tak lama, suster masuk membawa obat dan mencatat tekanan darahku. Wajahnya tampak agak serius. Tekanan darahnya masih rendah, Bu Rina. Jangan banyak bergerak dulu ya. Nanti kita tambah cairannya, katanya. Aku hanya mampu menggumamkan, iya. Setelah suster pergi, Desi menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Kamu gak usah pikirin apa-apa dulu, Rin. Fokus aja biar sembuh, katanya, lalu merapikan selimutku. Aku tersenyum tipis, mencoba menenangkan dia meski dalam hati sendiri remuk.
Yang paling menyakitkan bukanlah rasa sakit di kepala, melainkan rasa sepi yang membunuh pelan-pelan. Di saat aku terbaring lemah seperti ini, suamiku, orang yang seharusnya paling peduli padaku, bahkan tak sudi menemani. Sudah 3 hari aku di rumah sakit. Selama itu, Bayu hanya muncul sekali. Itu pun dia datang seperti orang yang terburu-buru. Hanya duduk di kursi sudut ruangan sambil terus menatap layar ponselnya. "Kamu gimana? Masih pusing?" tanyanya tanpa menatap wajahku. "Masih, Mas. Dokter bilang mungkin ada anemia kronis, jadi harus tes lebih lanjut," jawabku hati-hati. Dalam hati berharap dia akan menunjukkan rasa khawatir. Bertanya lebih banyak, menawarkan untuk cuti dan menemaniku. Tapi Bayu hanya mengangguk sekilas. "Iya, nanti kalau udah sehat kita pikirin lagi. Aku banyak kerjaan banget, Rin. Proyek baru mulai, jadi susah ninggalin. Kamu kan ada Desi juga?" Aku menelan ludah, menahan air mata yang hendak jatuh. "Kamu nggak bisa temenin aku malam ini? Aku takut kalau tiba-tiba drop lagi." Bayu menghela napas panjang, seolah pertanyaanku beban besar baginya. "Nggak bisa, Rin. Aku harus ke kantor lagi malam ini." Lembur. Setelah itu ia berdiri, merapikan tas selempangnya. "Cepet sembuh ya. Nanti kalau sempat aku jenguk lagi." Tanpa menunggu jawabanku, Bayu beranjak keluar. Aku hanya bisa memandang punggungnya yang menjauh, dan dalam hati seperti ada yang terlepas. Begitu pintu tertutup, air mataku akhirnya tumpah. Desi datang tak lama setelah Bayu pergi. Ia menatapku lama, lalu menghela napas. "Kamu jangan nangis terus, nanti makin drop loh. Lagian kamu harus kuat. Kamu nggak sendiri kok," katanya sambil mengelus lenganku. Aku memaksakan senyum. Tapi Desi tak berhenti menatapku dengan sorot mata penuh pertanyaan. "Kamu jangan marah ya kalau aku ngomong," katanya pelan. Aku menoleh padanya, mencoba menebak arah pembicaraan. "Ngomong apa?" Desi menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Aku semalam lihat Mas Bayu." Jantungku langsung berdegup kencang. "Lihat di mana?" tanyaku dengan suara bergetar. "Di depan rumah kamu. Dia baru keluar dari rumah Maya. Pas aku lewat situ, aku kira dia lagi ngobrol aja sama tetangga. Tapi kok malam banget, sekitar jam 11. Dan dia bawa tas." Aku merasa darahku berhenti mengalir. Tubuhku bergetar hebat. "Tas? Tas apa maksudnya?" "Kayak tas kerja dia, Rin." Terus pas aku jalan pelan-pelan mau nyapa, dia kayak gugup gitu. Langsung masuk mobil buru-buru. Aku menutup mulut dengan tangan. Air mata mengalir deras. Ini rasanya lebih sakit dari semua sakit fisik yang pernah kualami. Pikiranku langsung liar membayangkan hal-hal buruk. Bayu, suamiku, menginap di rumah janda sebelah. Sementara aku terbaring sendiri di rumah sakit. Desi menggenggam tanganku erat. "Aku belum mau bilang ini kemarin karena takut kamu makin drop. Tapi aku nggak bisa diam. Kamu berhak tahu." Aku tak sanggup berkata-kata. Sesak luar biasa mengimpit dadaku. Nafasku terasa pendek. Monitor detak jantung di samping ranjang berbunyi lebih cepat, membuat Desi panik memanggil suster. Suster masuk, memeriksa kondisiku cepat-cepat. "Ibu Rina jangan terlalu emosi dulu, ya. Tarik napas pelan-pelan," katanya menenangkan. Aku mencoba mengatur napas, walau rasanya seperti menghirup pisau tajam. Desi berdiri di sampingku, menatapku dengan wajah cemas. Setelah keadaan agak tenang, Desi duduk lagi. "Maafin aku ya Rin. Aku nggak bermaksud bikin kamu makin sakit." Aku menggeleng, menggenggam tangannya. "Kamu nggak salah apa-apa. Justru aku makasih. Kalau nggak ada kamu, aku nggak akan tahu apa-apa." Hari-hari berikutnya, Desi semakin sering menginap di rumah sakit menemaniku. Ia tak pernah membiarkan aku merasa sendiri. Sementara Bayu, sama sekali tak muncul lagi. Hanya pesan singkat. "Gimana kabarnya? Jangan lupa makan." Itu saja. Bahkan tak pernah menanyakan kapan aku boleh pulang. Bahkan saat dokter memutuskan aku harus transfusi darah karena hemoglobin terlalu rendah, Bayu hanya menjawab, "Ya udah kalau itu yang terbaik." Tanpa menanyakan detailnya. Tanpa bertanya apakah aku ketakutan. Saat malam tiba, aku menatap keluar jendela rumah sakit,
melihat lampu-lampu kota yang berkerlap-kerlip. Hati terasa sangat hampa. Sakitnya tak hanya di tubuh, tapi menancap sampai ke relung jiwa. Bayu benar-benar telah berubah. Cinta yang dulu kupercaya sepenuh hati, ternyata rapuh. Ia memilih mendampingi Maya, janda yang tak pernah merasakan sakit bersamaku, tak pernah menangis bersamaku, tak pernah menahan lapar bersamaku dulu saat ekonomi kami jatuh. Beberapa hari kemudian, Desi pulang dulu karena harus kembali bekerja. Malam itu aku benar-benar sendiri. Kesunyian kamar rumah sakit semakin menamparku. Aku terisak pelan, menahan tangis agar tidak memicu alarm mesin pemantau detak jantung lagi. Dalam hati aku berkata, apa salahku sampai Bayu tega seperti ini? Aku teringat semua pengorbananku dulu. Saat Bayu baru mulai bekerja dan gajinya kecil, aku rela menjual perhiasan warisan ibuku agar kami bisa bayar uang sewa kontrakan pertama kali sebelum akhirnya pindah ke rumah orang tuaku. Aku yang dulu setiap hari membuatkannya bekal agar ia tak usah beli makan siang. Aku yang diam-diam memotong kebutuhan pribadiku agar Bayu bisa membeli motor pertamanya. Semuanya kulakukan dengan tulus. Karena cinta. Tapi kini, saat aku sakit, saat aku terbaring sendiri di ranjang rumah sakit yang dingin ini, dia justru memilih menenangkan diri di rumah Maya. Janda sebelah rumah yang selalu tampil cantik, wangi, dan memikat. Dan mungkin, di saat aku memeluk selimut rumah sakit menahan dingin, Bayu memeluk Maya di ranjang empuk, tertawa bersama, melupakan aku yang bertaruh nyawa demi cinta yang selama ini kujaga. Tiba-tiba dadaku sesak lagi. Aku menekan tombol panggil suster. Beberapa detik kemudian suster datang dengan tergesa. Sakit di dada lagi, Bu? Tanyanya sambil memeriksa selang infus. Aku mengangguk. Air mata tak berhenti mengalir. Nafasnya pelan-pelannya, Bu. Nanti saya panggil dokter jaga. Setelah mendapat suntikan penenang, aku mulai merasa mengantuk. Pandangan kabur oleh air mata. Dalam kantukku, aku berdoa lirih. Ya Tuhan, jika aku harus melewati semua ini sendirian, beri aku kekuatan. Jika aku harus kehilangan Bayu, jangan biarkan aku kehilangan diriku sendiri. Tak lama, gelap datang menyambut. Aku tenggelam dalam tidur yang tidak nyenyak, sementara di luar sana, mungkin suamiku sedang memeluk perempuan lain. 3 minggu kemudian, aku akhirnya diperbolehkan pulang. Tubuhku masih lemas, tapi dokter menganggap kondisiku cukup stabil untuk melanjutkan pemulihan di rumah. Desi lah yang datang menjemput dengan mobil kantor pinjaman temannya. Sementara Bayu, dia hanya mengirim pesan singkat. Kalau udah di rumah kabarin, aku lagi banyak meeting. Aku menghela napas panjang. Hatiku terasa kosong. Sudah terlalu sering kecewa, sampai rasanya tangis pun mulai enggan datang. Sesampainya di rumah, Desi membantu menuntunku masuk. Begitu melangkah ke dalam ruang tamu, aroma rumahku menyeruak. Bau sabun lantai yang khas, kursi kayu warisan almarhum ayahku yang selalu menjadi tempatku duduk membaca buku, vas bunga plastik di sudut ruangan, semua tampak tak berubah. Tapi rasanya berbeda. Rumah ini tak lagi terasa seperti rumah, melainkan hanya bangunan sunyi yang menyimpan luka. Desi menyiapkan teh hangat, lalu membereskan koper dan tas berisi obat-obatku. Sementara aku duduk di sofa, memandangi figura foto pernikahanku dengan Bayu yang terpajang di dinding. Dalam foto itu, Bayu memelukku erat. Senyum kami lebar, penuh harap. Seolah tak pernah terbayang masa depan kami akan sekelam ini. Rin, kamu istirahat dulu ya di kamar. Nanti kalau mau makan tinggal panggil, kata Desi, lembut. Aku mengangguk, lalu bangkit pelan menuju kamar. Setiap langkah terasa berat. Seperti kaki ini menginjak batu-batu runcing. Setibanya di kamar, aku duduk di tepi ranjang, mengusap sprei yang dulu selalu kami pakai bersama. Bau tubuh Bayu masih samar tertinggal, membuat dadaku semakin nyeri. Bayu baru pulang malam harinya. Aku mendengar suara motornya dari balik jendela kamar. Jantungku berdegup cepat, berharap entah apa. Saat ia membuka pintu dan melangkah masuk, matanya langsung tertuju padaku. Tapi tatapannya datar. Tak ada kerinduan. Tak ada rasa bersalah. Hanya sekelebat letih yang entah sungguhan atau pura-pura. Kamu udah pulang? Tanyanya sambil menaruh helm di meja. Iya, tadi Desi yang jemput, jawabku pelan. Bayu hanya mengangguk. Ia melepas sepatu,
lalu duduk di sofa. Tangannya sibuk membuka ponsel, mengetik sesuatu. Aku memperhatikannya dalam diam. Begitu lama, sampai akhirnya ia menyadari dan menatapku. Kenapa? Kamu kelihatan aneh. Aku menggeleng, mencoba tersenyum. Kamu nggak mau duduk di sini sama aku dulu? Udah lama kita nggak ngobrol. Bayu mendengus kecil. Aku capek banget, Rin. Tadi di kantor seharian ketemu klien. Mau mandi dulu ah? Tanpa menungguku menjawab, ia bangkit dan masuk ke kamar mandi. Tak lama, terdengar suara air mengalir. Aku terdiam, memeluk tubuh sendiri. Rasanya lebih dingin daripada malam-malamku di rumah sakit. Setelah selesai mandi, Bayu keluar dengan handuk melilit leher. Ia langsung menuju kamar, menutup pintu tanpa mengajakku masuk. Malam itu aku tidur sendiri di ruang tamu, ditemani lampu sudut yang temaram. Kepalaku berdenyut pelan, menandakan anemia belum sepenuhnya sembuh. Tapi sakit hati jauh lebih menyesakkan daripada sakit di tubuh. Keesokan harinya, Desi datang lagi, membawakan bubur ayam hangat untukku. Kami duduk di teras, di bawah pohon mangga yang rindang. Angin semilir menampar wajahku pelan, tapi tak cukup untuk menyejukkan hati. Rin, maaf ya tapi aku mau cerita sesuatu lagi. Aku menoleh cepat. Sorot mata Desi membuatku cemas. Cerita apa? Desi menatapku lama, lalu mengeluarkan ponselnya. Kemarin aku nitip ke temanku. Dia fotografer lepas. Aku minta dia jagain rumah kamu. Buat bukti, kalau Mas Bayu beneran sama Maya. Tanganku langsung meremas ujung mukena yang kupakai. Des, kamu serius? Dia mengangguk. Ini fotonya. Desi menyodorkan layar ponselnya. Dan di sana, kulihat Bayu sedang keluar dari rumah Maya, malam hari. Tangannya merangkul pinggang Maya yang tertawa manja. Di foto lain, kulihat Maya menyandarkan kepala di bahu Bayu. Ada juga gambar Bayu membawa kantong plastik besar, mungkin belanjaan, masuk ke rumah Maya. Aku menutup mulut, suara isak keluar tanpa bisa kutahan. Tubuhku gemetar hebat. Ya Allah, jadi selama aku di rumah sakit dia nginep di sana? Suaraku tercekat. Desi memelukku erat. Aku tahu kamu pasti hancur. Tapi kamu harus lihat kenyataannya, Rin. Kamu harus kuat. Tangisku pecah makin keras. Rasanya seperti ditikam berkali-kali di dada. Selama ini, setiap Bayu bilang lembur, dia ternyata tidur di rumah Maya. Sementara aku berjuang menahan nyeri sendirian di rumah sakit, dia sibuk merasakan hangat pelukan perempuan lain. Malamnya, aku memberanikan diri mengajak Bayu bicara. Kami duduk di ruang tamu. Aku sudah menyiapkan ponsel dengan foto-foto dari Desi. Nafasku berat sekali, tapi aku tahu ini harus diselesaikan. Mas, aku mau nanya sesuatu, kataku pelan. Bayu sedang menonton TV, tidak menatapku. Apa? Aku menggenggam tangan sendiri. Selama aku sakit kemarin, kamu sering ke rumah Maya ya? Bayu tampak kaget. Matanya sedikit melebar. Tapi hanya sesaat. Ia lalu menoleh dengan wajah datar. Siapa yang bilang? Aku menghela napas, menunjukkan foto-foto itu satu persatu. Aku nggak bodoh, Mas. Ini semua jelas. Kamu selingkuh sama Maya kan? Bayu mengerucutkan bibir, menatapku lama lalu mengangkat bahu. Terus kalau iya kenapa? Kamu selama ini cuma bisa sakit-sakitan. Aku juga butuh diperhatiin, Rin. Darahku seolah mendidih. Jadi salah aku? Karena aku sakit, kamu merasa berhak tidur sama perempuan lain. Bayu mendengus. Jangan lebaylah. Maya itu cuma teman ngobrol. Dia baik, perhatian. Nggak kayak kamu yang tiap hari ngeluh pusing, ngeluh lemes, ngeluh sakit. Aku jenuh, Rin. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini bukan hanya sedih, melainkan juga marah. Aku ngeluh karena aku sakit. Kamu suamiku, harusnya kamu temenin aku, bukan malah lari ke pelukan janda sebelah. Bayu berdiri, menatapku dengan sorot meremehkan. Udahlah, jangan drama. Kalau kamu nggak bisa bikin aku bahagia, jangan larang aku cari bahagia di tempat lain. Hening menggantung di antara kami. Mataku nanar memandangi wajah lelaki yang dulu begitu kucintai ini. Betapa tega dia.
Betapa rendahnya aku selama ini merendahkan diri, berharap dia kembali peduli. Akhirnya aku berdiri juga. Mulai malam ini, kamu tidur di ruang tamu. Kamar ini punya aku. Rumah ini juga atas nama aku. Kalau kamu mau terus main sama Maya, silakan. Tapi jangan bawa-bawa perempuan itu ke sini. Bayu tertawa pendek, sinis. Iya, sok galak. Lihat aja nanti, Rin. Ia lalu mengambil bantal, mengempaskannya ke sofa. Sementara aku masuk kamar, mengunci pintu, lalu membiarkan tangis meledak tanpa suara. Hari-hari berikutnya berjalan hambar. Bayu semakin jarang pulang. Kadang 2 hari tak muncul sama sekali. Aku diam saja. Tak lagi menanyakannya. Karena untuk apa? Yang tersisa di antara kami hanyalah sisa-sisa ikatan yang siap putus kapan saja. Sementara itu Desi tetap setia menemaniku. Kami sering duduk di teras, mengobrol panjang. Sesekali ia memijat pundakku yang masih sering pegal akibat efek anemia. Kamu mau terus kayak gini? Tahan sakit hati? Kenapa nggak kamu usir aja dia, Rin? Tanya Desi suatu sore. Aku menatap ke jalan depan rumah, tempat Maya kadang lewat dengan motor matiknya. Aku lagi nyiapin semuanya, Des. Aku mau kuat dulu. Aku nggak mau bertindak pakai emosi. Semua akan ada waktunya. Desi mengangguk, menepuk bahuku. Kalau kamu butuh saksi, aku siap. Bahkan temanku fotografer itu juga siap bantu kalau nanti kamu mau bawa ini ke pengadilan. Aku menatap sahabatku dengan haru. Makasih, Des. Kamu benar-benar malaikatku. Malam itu, saat sendirian di kamar, aku memeluk lutut. Mataku menatap ke arah plafon yang penuh noda bekas rembesan air hujan tahun lalu. Dadaku memang masih sakit, anemia ini belum sepenuhnya pulih. Tapi lebih dari itu, hatiku terluka parah. Namun, di balik semua rasa sakit ini, perlahan muncul keberanian yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Kalau dulu aku hanya perempuan penakut yang rela diinjak-injak karena cinta, sekarang aku mulai menyadari bahwa aku juga berharga. Aku berhak bahagia. Dan aku tak akan biarkan lelaki manapun merampas kebahagiaan itu lagi. Aku mengepalkan tangan. Dalam hati berjanji, setelah semua buktiku kumpulkan, aku akan mengusir Bayu dari hidupku. Dan biar dia tahu, tak ada tempat lagi untuknya di sini. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan campuran rasa getir dan tekad yang perlahan menguat. Tubuhku memang masih belum 100% pulih, tapi hati ini mulai terlatih menahan perih. Jika dulu setiap melihat Bayu pulang malam hatiku langsung dilanda cemas, kini aku hanya diam menatapnya, tanpa sepatah kata pun. Bukan karena pasrah, melainkan karena aku tengah memupuk keberanian untuk menyingkirkannya dari hidupku. Bayu semakin terang-terangan. Ia pulang hanya 2 atau 3 kali dalam seminggu. Kadang pulang hanya untuk mandi dan ganti baju, lalu pergi lagi. Pernah suatu malam aku mendengar suaranya menelepon seseorang di teras. Iya, sayang, aku nanti nginep sana lagi. Iya, aku kangen juga sama kamu. Kata-katanya menusuk dadaku. Aku berdiri diam di balik gorden, menatap punggungnya yang santai seolah tak memikul dosa apapun. Tapi aku tidak lagi menangis. Tidak malam itu. Aku sudah terlalu sering menangis. Kini waktunya menyiapkan rencana. Keesokan paginya, aku menghubungi seorang pengacara yang direkomendasikan Desi. Namanya Pak Tono, seorang pengacara senior yang biasa menangani perkara rumah tangga. Kami janjian bertemu di sebuah kafe kecil tak jauh dari rumahku. Aku datang diantar Desi, yang tak henti memberi dukungan. Pak Tono mendengar ceritaku dengan wajah serius. Sesekali ia mencatat poin penting di buku catatannya. Setelah aku selesai, ia menghela napas pelan. Bu Rina, apa rumah yang ibu tempati ini betul atas nama ibu pribadi? Tanyanya. Aku mengangguk mantap. Iya Pak. Ini warisan orang tua saya, sertifikatnya semua atas nama saya. Bahkan waktu menikah dengan Bayu, kami tidak pernah mengubah kepemilikannya. Pak Tono tersenyum tipis. Itu bagus. Setidaknya dari sisi properti, ibu punya hak penuh. Sekarang soal perselingkuhan, ibu sudah punya bukti kan? Foto, saksi? Aku mengeluarkan amplop berisi cetakan foto yang diambil Desi dan temannya, juga hasil chat dengan Desi yang membuktikan keberadaan Bayu di rumah Maya pada malam-malam tertentu.
Pak Tono membolak-baliknya satu persatu. Cukup kuat, Bu. Dengan ini, kita bisa ajukan gugatan cerai sekaligus menuntut agar suami ibu segera keluar dari rumah. Kalau ibu mau, saya bisa bantu siapkan surat gugatan sekaligus surat peringatan agar dia segera angkat kaki. Aku menghela napas panjang, dadaku berdebar. Ini langkah besar. Tapi aku sudah terlalu lama dihina diam-diam. Tolong bantu saya, Pak. Saya mau hidup saya tenang. Saya mau dia keluar dari rumah saya. Baik, Bu. Kita akan atur semuanya. Dalam seminggu saya kirimkan draft suratnya. Kalau perlu, saya juga bisa bawa mediator hukum untuk menengahi. Setelah pertemuan itu, hatiku terasa lebih ringan. Dalam perjalanan pulang, Desi menatapku dengan mata berbinar. Aku bangga banget sama kamu, Rin. Akhirnya kamu berani ambil langkah ini, katanya. Aku meremas tangannya pelan. Kalau nggak ada kamu, aku mungkin masih terus ngemis perhatian sama laki-laki brengsek itu. Desi memelukku erat. Kamu itu pantas dapat cinta yang jauh lebih baik, Rin. Bukan cinta yang ninggalin kamu pas kamu paling butuh. Malam harinya, Bayu pulang dengan wajah riang. Sambil bersiul, ia membuka pintu rumah dan menenteng kantong plastik berisi makanan. Wah, kamu pulang juga, kataku datar dari ruang tamu. Bayu menoleh sekilas. Lah kenapa nada kamu kayak gitu? Aku beliin nasi goreng spesial nih. Aku hanya menghela napas. Mas, kita bisa bicara nanti malam? Aku ada yang mau dibahas. Bayu menatapku dengan sinis. Bicara soal apa lagi sih? Kamu paling juga mau nangis-nangis lagi. Aku tidak menjawab, hanya menatapnya lama. Dalam hati berbisik, nikmatilah malam-malam terakhir kamu di rumah ini, Bayu. 2 hari kemudian, Pak Tono datang ke rumahku bersama asistennya. Kami duduk di ruang tamu. Pak Tono menyerahkan map berisi surat gugatan cerai dan surat permintaan pengosongan rumah. Hatiku berdebar saat menandatangani dokumen-dokumen itu. Seperti melepaskan beban besar yang selama ini menindih dadaku. Saya akan langsung proses ke pengadilan agama. Untuk surat permintaan pengosongan rumah ini akan saya titipkan ke Pak RT supaya lebih formal. Jadi nanti kalau Pak Bayu menolak, kita bisa jalankan jalur hukum sepenuhnya, jelas Pak Tono. Aku mengangguk, mengucapkan banyak terima kasih. Setelah Pak Tono pergi, Desi menepuk pundakku. Kamu siap, kan? Ini akan berat, tapi percayalah, habis ini hidup kamu bakal lebih damai. Aku menarik napas panjang. Aku siap. Kalau terus bertahan, aku malah habis perlahan. Tak menunggu lama, malamnya Pak RT datang bersama 2 orang pengurus warga. Mereka membawa surat dari Pak Tono. Bayu kebetulan baru saja pulang, masih mengenakan kemeja setengah terbuka. Ia tampak kaget melihat tamu-tamu tak biasa itu. Pak Bayu, mohon maaf kami datang malam-malam. Ini ada surat dari kuasa hukum Bu Rina terkait permohonan cerai dan pengosongan rumah, kata Pak RT hati-hati. Bayu menatapku tajam, lalu merebut surat itu. Membacanya dengan alis berkerut. Setelah selesai, ia membuang napas kasar. Apaan ini, Rin? Kamu mau ngusir aku dari rumah kita? Aku menatapnya tanpa gentar. Bukan rumah kita, Mas. Rumah ini warisan orang tua saya. Atas nama saya sendiri. Dan kamu sudah selingkuh, berkali-kali, di belakang saya waktu saya sakit. Saya sudah cukup sabar? Gila kamu. Kamu tega banget. Bayu membentak. Wajahnya merah padam. Pak RT menengahi. Pak Bayu, mohon jangan emosi. Ini proses hukum, kita semua hanya mau bantu supaya tidak ada keributan. Kalau mau dibicarakan baik-baik, kami siap jadi saksi. Bayu menatapku penuh benci, lalu menghentakkan kakinya ke lantai. Baik, kamu mau aku keluar? Oke. Tapi kamu akan nyesel, Rin. Kamu pikir siapa lagi yang mau sama kamu? Perempuan sakit-sakitan begini. Aku tertegun. Perih mendengar kata-katanya, tapi aku bertahan tak menangis. Enggak apa-apa, Mas. Saya enggak butuh siapapun kalau hanya akan disakiti. Bayu meraih helmnya, lalu keluar rumah dengan membanting pintu keras-keras. Setelah itu suasana rumah sunyi. Pak RT menepuk bahuku lembut. Ibu sabar ya.
Kami di sini untuk bantu kalau terjadi apa-apa. Aku hanya mengangguk, menahan gejolak di dada. Begitu mereka pergi, Desi langsung memelukku erat. Baru saat itulah tangisku akhirnya pecah juga. Esok paginya, aku bangun dengan rasa lega yang aneh. Rumah ini kini hanya milikku lagi, meski sepi, tapi tidak lagi penuh kebohongan. Aku membersihkan ruang tamu, merapikan vas bunga, mengelap kaca lemari. Setiap sudut rumah ini seolah menyambutku kembali, memberi pelukan hangat yang tak bisa kulupa. Siangnya, Desi datang membawakan bakwan dan teh manis. Kami duduk di teras sambil mengobrol ringan. Tak ada lagi rasa was-was kalau tiba-tiba Bayu muncul dengan wajah masam. Aku salut sama kamu, Rin. Nggak semua orang bisa kuat kayak gini. Kamu tuh lebih hebat dari yang kamu kira, kata Desi tiba-tiba. Aku tersenyum kecil. Aku nggak hebat. Aku cuma udah terlalu sering sakit, Des. Kalau hati ini terus-terusan diinjak, nanti malah mati beneran. Desi menggenggam tanganku erat. Sekarang fokus sembuh ya. Nikmatin aja hari-hari kamu sendiri dulu. Kalau Tuhan mengizinkan, pasti nanti dikasih seseorang yang jauh lebih baik. Aku menatap sahabatku dengan mata berkaca-kaca. Betapa bersyukurnya aku memiliki Desi dalam hidupku. Dialah satu-satunya orang yang benar-benar ada saat semua orang menjauh. Malamnya, aku duduk di ruang tamu sendirian. Aku menatap figura foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Dengan hati mantap, aku berdiri, melepas figura itu dari gantungannya. Kutatap lama wajahku yang dulu bersinar penuh cinta di samping Bayu. Terima kasih sudah pernah jadi bagian hidupku, Mas, bisikku pelan. Tapi sampai di sini saja. Aku memasukkan figura itu ke kardus bersama barang-barang milik Bayu yang tertinggal. Semua kemeja, dasi, parfum, bahkan sisir favoritnya. Kututup rapat kardus itu, lalu kubiarkan di sudut dekat pintu. Jika Bayu mau, biar nanti dia ambil sendiri. Malam itu, aku tidur lebih nyenyak daripada malam-malam sebelumnya. Tak ada lagi suara motor Bayu yang datang larut, tak ada lagi aroma parfum asing di bantal, tak ada lagi takut akan kata-kata kasar yang bisa muncul tiba-tiba. Yang tersisa hanya aku, rumahku, dan kesunyian yang perlahan mulai terasa menenangkan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa berkuasa atas hidupku sendiri. Sudah hampir 2 minggu sejak Bayu angkat kaki dari rumahku. Sejak saat itu, rumah ini benar-benar terasa menjadi milikku lagi. Setiap pagi aku menyapu halaman dengan ringan, merawat tanaman-tanaman ibu yang dulu sering kulupakan. Bahkan tubuhku perlahan terasa lebih sehat, anemia yang dulu membuatku sering lemas kini berkurang. Dokter bilang, stres memang memperburuk kondisiku, dan kini saat beban itu berkurang, tubuhku mulai mau diajak berdamai. Namun ketenangan ini tak berlangsung lama. Suatu sore, ketika aku sedang menjemur bantal di teras, kulihat Bayu datang tergesa menaiki motornya. Dari kejauhan wajahnya tampak kusut, tak lagi serapi dulu. Aku hanya berdiri mematung, menunggu ia turun. Bayu mematikan mesin motornya kasar, lalu berjalan cepat ke arahku. Rin, kita bicara? Aku menatapnya tanpa gentar. Bicaralah. Tapi jangan teriak-teriak di depan rumah saya. Wajah Bayu makin merah. Rumah kita maksud kamu. Bukan. Rumah ini warisan orang tua saya. Kamu tahu itu sejak kita menikah. Bayu mendekat, menudingkan jarinya hampir ke wajahku. Kamu kira kamu menangnya sekarang? Hah? Setelah ngusir aku, kamu pikir hidup kamu bakal lebih baik? Aku menghela napas panjang. Mas, kalau kamu kesini hanya untuk marah-marah, mending pulang saja. Hidup saya sudah jauh lebih baik sejak kamu nggak ada di sini. Bayu tertawa sinis, tapi suaranya serak. Jangan sombong kamu. Jangan kira ada laki-laki lain yang mau sama perempuan sakit-sakitan kayak kamu. Aku menatap matanya dalam-dalam. Dan jangan kira juga aku lagi mencari siapa-siapa. Saya cukup dengan diri saya sendiri. Bayu terdiam beberapa detik. Matanya berkedip cepat, seperti menahan sesuatu. Tapi kemudian dia mengibaskan tangan. Sialan kamu, Rin. Kamu nyesal nanti. Ia membalikkan badan dan kembali ke motornya. Namun belum sempat menyalakan mesin, seorang perempuan muncul dari ujung jalan, berjalan cepat.
Aku menegang saat menyadari siapa itu. Maya. Janda itu mengenakan dress merah terang yang ketat, bibirnya dipulas merah mencolok. Begitu sampai dekat kami, dia langsung menunjuk Bayu dengan wajah marah. Kamu kesini lagi, Bayu? Bukannya kemarin udah bilang mau bantu saya ke toko bahan bangunan? Mana janji kamu? Bayu tampak panik. Maya, jangan ribut di sini, banyak orang. Aku menoleh, benar saja. Beberapa tetangga mulai keluar, pura-pura menyapu atau berdiri di pagar, mencuri dengar. Maya mendengus, menatapku sinis. Lihat tuh, Rina. Suami kamu ini malah janji-janji mau nikahin aku. Katanya kamu udah nggak penting lagi, makanya dia tinggal sama aku. Sekarang kenapa balik-balik lagi ke kamu? Dadaku langsung sesak, tapi aku paksa tetap tegak. Silakan tanya sendiri sama dia, Bu Maya. Saya sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi sama Bayu. Dia hanya suami di atas kertas sampai proses cerai selesai. Bayu berusaha menenangkan Maya dengan meraih lengannya. Maya, jangan teriak-teriaklah. Orang-orang pada ngeliatin. Tapi Maya malah menepis tangannya kasar. Kamu pikir aku nggak marah? Kamu katanya cinta sama aku, rela ninggalin istri kamu yang sakit. Tapi sekarang malah kesini lagi mau merayu dia balik. Beberapa ibu-ibu tetangga sudah berkumpul lebih dekat. Aku melihat Bu RW, Pak RT, bahkan Pak Imam Musola berdiri di pojok jalan dengan wajah gelisah. Bayu membelalat. Maya, nggak usah bikin malulah. Aku kesini cuma mau ambil barang-barangku yang masih di rumah Rina. Maya mencibir. Oh gitu? Nggak usah pura-pura. Kamu kemarin malam juga masih nelpon aku bilang belum bisa ngelupain aku, kan? Aku tertegun. Bayu menatapku, wajahnya pucat. Rin, jangan dengerin dia. Dia lagi marah aja. Tapi Maya justru menoleh padaku. Dengerin ya, Rina. Suami kamu ini kalau lagi sama aku, ngomongnya kamu tuh beban. Dia bilang capek terus jagain kamu yang sakit-sakitan. Dia lebih nyaman sama aku yang sehat, wangi, cantik. Kata-kata itu menusuk hatiku. Namun alih-alih menangis, aku menghela napas panjang. Terima kasih sudah jujur, Bu Maya. Setidaknya sekarang saya dengar langsung, tak perlu lagi berharap apa-apa. Bayu menatapku putus asa. Rin, kamu jangan dengerin dia lagi emosi. Aku menatap suamiku itu untuk terakhir kalinya dengan rasa iba. Saya ini perempuan yang sakit, Mas. Benar, saya sakit. Tapi saya masih punya harga diri. Dan harga diri itu sudah cukup untuk membuat saya menolak dipermainkan seperti ini. Pak RT akhirnya maju, menengahi. Pak Bayu, Bu Maya, tolong ini kampung kita. Jangan ribut di jalan. Kalau mau beres, mending dibicarakan di kantor RW atau lewat jalur hukum saja. Maya menatapku dari ujung kaki sampai kepala, lalu menghentak kakinya pergi. Bayu hendak mengejarnya, tapi sempat menoleh padaku, wajahnya penuh rasa gagal. Rin, kamu masih mau terima aku kan? Kita perbaiki lagi semua ini. Aku janji nggak bakal ke Maya lagi. Aku hanya menggeleng pelan. Air mataku mengambang tapi tak tumpah. Terlambat, Mas. Hati saya sudah terlalu rusak untuk diperbaiki. Silakan pergi. Bayu terdiam beberapa saat, lalu menunduk. Perlahan ia berjalan ke motornya, menghidupkannya, lalu melaju menjauh. Meninggalkan debu di jalanan kecil itu, meninggalkan bekas luka yang perlahan akan sembuh. Malamnya, rumahku terasa damai. Tidak ada suara gaduh, tidak ada telepon atau chat ancaman dari Bayu lagi. Pak Tono mengabariku bahwa Bayu sudah setuju menandatangani surat cerai setelah dimediasi pihak RT. Aku hanya perlu menunggu sidang beberapa kali lagi sebelum semuanya sah. Aku duduk di ruang tengah, memandangi vas bunga. Desi datang membawa buah-buahan, lalu duduk di sampingku. Aku tadi dengar keributan kalian siang. Kamu nggak apa-apa, Rin? Tanyanya khawatir. Aku menghela napas, lalu tersenyum kecil. Aku kira aku bakal nangis kejer, Des. Tapi ternyata enggak. Rasanya kayak plong. Desi memeluk bahuku. Karena hati kamu udah terlalu lama bersiap buat ini semua. Aku memejamkan mata. Iya. Dan sekarang, akhirnya selesai. Hari-hari berikutnya,
hidupku mulai kembali normal. Aku rajin kontrol ke dokter, minum vitamin, bahkan mulai jogging kecil di halaman setiap pagi. Desi sering datang menginap, menemani malam-malamku dengan cerita-cerita lucu. Kadang kami menonton drama Korea sampai larut, lalu tertawa terbahak-bahak sampai perut sakit. Suatu pagi saat menyiram bunga, aku melihat Pak RT lewat. Ia berhenti di pagar, tersenyum padaku. Alhamdulillah Bu Rina sekarang kelihatan lebih cerah. Semoga cepat dapat ganti yang lebih baik ya Bu, katanya ramah. Aku tersenyum tulus. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih sudah bantu saya sampai sejauh ini. Ah, enggak apa-apa Bu. Semua warga juga senang kok. Biar bagaimanapun, kami enggak suka lihat perempuan baik disakiti seperti itu. Aku menatap bunga-bunga mawar yang mulai bermekaran di pot. Rasanya seperti melihat cerminan hatiku sendiri. Dulu layu, kusam, hampir mati. Tapi setelah dibersihkan dari parasit yang menggerogoti, ia bisa tumbuh indah lagi. Malam menjelang, aku duduk di beranda rumah sambil meminum teh hangat. Angin sepoi-sepoi membawa suara jangkrik dan aroma bunga melati yang sedang mekar. Aku menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Untuk pertama kalinya, aku merasakan tenang yang benar-benar tenang. Tak ada rasa takut ditinggalkan, tak ada rasa cemas dibohongi. Hanya diriku sendiri, cukup, utuh, dan berharga. Dalam hati aku berbisik pada diriku yang dulu. Terima kasih sudah bertahan, meski sering ingin menyerah. Sekarang lihat, kita berdiri tegak lagi. Dan pada Bayu, entah di mana dia kini, aku mengirimkan sepotong doa. Semoga kamu menemukan kebahagiaanmu sendiri. Tapi ingat, kebahagiaan sejati tak dibangun dari kebohongan. Aku meneguk tehku, merasakan hangatnya menelusup dada. Malam ini, aku tak lagi takut pada sunyi. Karena sunyi ternyata jauh lebih setia dibanding orang-orang yang pernah bersumpah tak akan pergi. Sudah hampir 4 bulan sejak Bayu benar-benar meninggalkan hidupku. Proses perceraian berjalan lancar, berkat bantuan Pak Tono dan kesaksian warga sekitar yang tak segan membelaku. Surat resmi cerai akhirnya kuterima 2 minggu lalu. Dengan kertas itu, berakhir pula semua ikatan kami, baik di mata hukum maupun hatiku. Siang ini, aku duduk di meja makan, memandangi secari kertas itu yang kini tersimpan dalam map biru. Bukan lagi dengan air mata, melainkan dengan rasa lega yang tak terukur. Semua perjuangan selama ini, rasa sakit hati, malam-malam menangis diam-diam, kini terbayar dengan satu hal, kebebasan. Aku mulai benar-benar merawat diriku sendiri. Setiap pagi, aku bangun sebelum subuh, menunaikan salat lalu menyiapkan sarapan ringan. Setelahnya, aku berjalan mengitari halaman rumah kecilku, memperhatikan tunas baru yang muncul di batang-batang bunga. Dulu, semua tanaman itu nyaris mati karena terlalu lama terabaikan. Sekarang, mereka tumbuh hijau, merekah, seolah ikut merayakan kemerdekaanku. Tubuhku juga jauh lebih kuat. Dokter bilang, kadar hemoglobinku naik signifikan, bahkan aku tak perlu transfusi atau perawatan intensif lagi. Semua karena stresku mereda. Aku tak lagi bangun di malam hari dengan jantung berdegup kencang memikirkan apakah Bayu pulang membawa aroma tubuh orang lain, atau pulang dengan kata-kata kasar. Kini, tidurku tenang. Bangunku pun segar. Desi masih menjadi sahabat paling setia. Hampir setiap akhir pekan dia datang, kadang hanya untuk tidur siang di sofa atau membawaku makan bakso kesukaan kami di warung dekat pasar. Hari itu, ia datang membawa beberapa bungkus gorengan. Kamu tahu nggak Rin, semenjak cerai, kamu malah makin cantik loh, kata Desi sambil mengunyah tempe mendoan. Aku terkekeh pelan. Cantik dari mananya? Palingan karena sekarang nggak ada yang bikin stres. Beneran. Lihat aja kulit kamu lebih cerah, kamu nggak gampang pucat kayak dulu. Dan kamu tuh kalau senyum sekarang kelihatan ikhlas banget. Aku hanya menatapnya sambil tersenyum, lalu menatap jendela di mana sinar matahari sore menembus tirai tipis, menghangatkan ruangan. Kamu tahu, Des, kataku perlahan, dulu aku kira hidupku akan hancur kalau nggak ada Bayu. Aku takut banget sendirian. Tapi ternyata nggak seseram itu ya. Desi menggenggam tanganku. Karena kamu lebih kuat dari yang kamu pikir. Kamu cuma belum sadar. Sekarang udah terbukti. Aku memejamkan mata sebentar.
menikmati rasa syukur yang merayap di dada. Hidupku yang dulu berputar hanya untuk Bayu, kini kuluangkan untuk hal-hal kecil yang menenangkan. Aku mulai rajin membaca lagi, melanjutkan novel-novel yang dulu hanya terbeli tapi tak pernah terbaca. Kadang aku duduk di beranda sampai senja, menonton langit perlahan berubah jingga, lalu ungu tua, menunggu lampu-lampu rumah tetangga menyala satu persatu. Ada rasa damai yang tak pernah kutemukan dulu, bahkan ketika masih lengkap dengan seorang suami. Kadang, jika malam sedang sunyi, aku mengeluarkan album foto lama. Kulihat kembali wajahku yang dulu, berdiri di samping Bayu saat akad, saat resepsi, saat liburan singkat ke pantai yang kini hanya tinggal kenangan. Aneh, foto-foto itu tak lagi menorehkan luka. Aku hanya merasa seperti melihat orang lain, perempuan malang yang dulu terlalu mudah memberi hati pada orang yang salah. Aku kasihan sama kamu, Rin yang dulu. Tapi aku janji, sekarang aku akan jaga kamu baik-baik, bisikku pada diri sendiri dalam cermin. Beberapa kali, aku memang sempat bertemu Bayu lagi. Ia datang untuk mengambil sisa barang-barangnya yang dulu kutumpuk di kardus dekat pintu. Setiap kali datang, ia tampak makin lusuh. Wajahnya tak lagi bersih, kulitnya lebih kusam. Pernah dia mencoba mengajakku mengobrol. Rin, apa kita nggak bisa beneran balikan? Aku nyesel, katanya waktu itu, suaranya parau. Aku menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. Bukan karena aku benci kamu, Mas. Tapi karena aku cinta sama diri aku sendiri sekarang. Dan cinta itu nggak mau lagi disakiti. Bayu hanya menunduk, matanya berkaca-kaca. Tapi aku tak lagi luluh. Hati ini sudah belajar banyak. Suatu pagi, aku memberanikan diri ke pasar sendirian. Setelah bertahun-tahun selalu menggandeng Bayu, atau belanja sekadarnya lalu cepat-cepat pulang, kini aku berjalan perlahan dari satu kios ke kios lain. Kutawar harga cabai dengan riang, memilih sayuran yang segar, bahkan membeli beberapa pot kecil tanaman hias yang kubawa pulang penuh sukacita. Dalam perjalanan pulang, aku mampir ke warung kopi kecil di pojok jalan. Pemiliknya, Pak Amir, menyapa ramah. Wah, Bu Rina sekarang sering keluar ya? Muka ibu cerah banget. Aku tertawa kecil. Iya Pak, hidup sekarang lebih santai. Pak Amir mengangguk. Bagus itu Bu. Hidup jangan terlalu dibuat pusing. Nanti sakit lagi. Aku meneguk kopi hitam hangat pelan-pelan. Menikmati rasa pahitnya yang kini terasa istimewa. Seperti hidupku, mungkin tak selalu manis, tapi sekarang pahitnya bisa kunikmati dengan lapang. Beberapa hari kemudian, Desi datang membawa seorang temannya. Namanya Fahri. Seorang guru olahraga di SMP dekat kampung kami. Orangnya tinggi besar, kulitnya coklat terbakar matahari, senyumnya ramah sekali. Ini teman SMA adik aku, Rin. Dia sering main ke rumah. Sekalian aku ajak ke sini biar kamu nggak diam aja di rumah, kata Desi menggoda. Aku tertawa canggung. Ih kamu apa-apaan sih, Des? Tapi Fahri hanya tersenyum, menatapku sopan. Nggak apa-apa kok Bu Rina. Saya seneng bisa kenal sama ibu. Desi cerita ibu suka tanam bunga. Kebetulan saya juga lagi seneng bercocok tanam di sekolah. Obrolan kami mengalir santai. Fahri ternyata lucu. Ia sering melontarkan cerita konyol tentang murid-muridnya yang suka pura-pura sakit perut biar nggak ikut lari pagi. Suaraku bahkan sampai pecah tertawa mendengar ceritanya. Saat Fahri pamit pulang, ia berkata pelan, kalau butuh bantuan ngangkat-ngangkat pot bunga atau benerin pagar, kabarin aja ya Bu Rina. Aku hanya mengangguk, wajahku mungkin sudah merah padam. Setelah dia pergi, Desi menatapku dengan senyum nakal. Kamu grogi ya? Aku menjitak bahunya pelan. Nggak usah macam-macam kamu, Des. Aku belum mau mikir yang kayak gitu dulu. Tapi kan nggak salah kalau berteman. Siapa tahu nanti kamu buka hati. Aku hanya tersenyum tipis. Dalam hati, ada rasa hangat aneh yang merambat pelan. Tapi aku tak mau terburu-buru. Luka ini masih perlu waktu untuk benar-benar pulih. Namun aku berjanji, jika suatu hari Tuhan memberi kesempatan lagi, aku akan memilih lebih hati-hati. Dan jika tidak pun, tak mengapa. Karena kini aku tahu, aku bisa bahagia hanya dengan diriku sendiri. Malam itu, aku duduk di kursi rotan di beranda.
Angin lembut mengibaskan rambutku, menebar aroma bunga melati yang sedang mekar. Aku memejamkan mata, merasakan damai yang sulit kujelaskan. Kupikir lagi tentang hidupku yang dulu. Betapa aku pernah rela menahan luka demi mempertahankan orang yang tak pantas. Betapa aku pernah begitu takut kehilangan, padahal yang seharusnya kutakuti adalah kehilangan diriku sendiri. Kini, sendirian tak lagi menakutkan. Justru aku menemukan banyak sekali ruang di hatiku untuk mencintai diri sendiri. Untuk menanam bunga, membaca buku, berjalan santai di pasar, atau sekadar duduk diam memandangi langit. Kebahagiaan kecil yang dulu tak pernah sempat kurasakan. Aku menghela napas panjang, lalu menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit gelap. Mereka tampak indah, tenang, bersinar dalam sunyi. Seperti aku sekarang. Dalam hati, aku berkata pada Tuhan, "Terima kasih." Karena melalui semua rasa sakit itu, akhirnya Kau tuntun aku pada ketenangan yang sebenarnya. Aku tersenyum. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku setelah sekian lama, senyum itu terasa utuh. Tanpa kepura-puraan. Tanpa ketakutan. Hanya ada aku, seorang perempuan yang telah memilih berdiri lagi, mengobati luka-lukanya, dan menemukan caranya sendiri untuk bahagia.